Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan semangat untuk beraktivitas di hari ini ya. Kita kembali tentunya menjumpai Anda dan juga menemani pagi hari Anda dalam talk show bincang hari ini di edisi hari Rabu 2 Maret 2022. Dan nanti kita akan bahas tema yang sangat menarik dan juga sedang ramai, viral begitu ya dibicarakan, dan banyak sekali orang yang ingin datang ke Mandalika untuk berfoto dan juga untuk menyaksikan pertarungan begitu ya MotoGP nanti. Dan namun pemirsa, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, fanpage Facebook kita di @kreatifsultan, dan streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Dan tak lupa kita berdoa untuk teman-teman yang berada di Serang, Banten, Kota Serang dan juga Kabupaten Serang yang tengah dilanda banjir yang cukup besar. Semoga banjir segera surut dan juga bala bantuan bisa didatangkan dari semua pihak. Dan pemirsa, di pagi hari ini senang sekali saya sudah ditemani Bapak Gatot Widakdo, Motorsport and Media Communication MGPA. Assalamualaikum Pak Gatot. Waalaikumsalam, Mbak Dea. Pak Gatot sehat Sehat, Pak? Mbak. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Ini berada di Jakarta atau di Lombok Pak? Masih di Jakarta karena kita juga punya namanya Hub Mandalika. Mm-mm. Itu fungsinya adalah tempat informasi terkini dari seputar balapan MotoGP yang kita bikin sama dengan antara MGPA, yaitu Mandalika Grand Prix Association, bekerja sama dengan Pertamina. Mm-mm. Itu ada di Mall Epicentrum Kuningan. Jadi kalau Oke. pemirsa teman-teman mau tahu mengenai seputar balapan di Mandalika, datang aja ke hub kita di Hub Mandalika di Epicentrum. Oke, Mall Epicentrum Mandalika ya. Kita bisa ke sana untuk mengupdate informasi seputar Mandalika. Oke, Pak Gatot mungkin bisa dijelaskan dulu nih MGPA ini apa, kemudian menaungi apa saja, kemudian nanti di Mandalika ini seperti apa nih, Pak? Ya, jadi MGPA itu yaitu yang seperti saya sebutkan tadi Mm-mm. adalah Mandalika Grand Prix Association. Ini Mm-mm. merupakan anak dari perusahaan BUMN yang di bidang tourism, yaitu ITDC, yang mana ITDC ini adalah perusahaan BUMN yang membangun sirkuit Mandalika. Mm. Nah, MGPA ini sebagai operatornya, jadi operator sirkuit Mandalika adalah MGPA. Nah, termasuk juga ya kita membuat balapan, menyiapkan balapan buat besok kayak MotoGP dan WSBK yang sudah kita lakukan bulan November lalu. Mm-mm. Nah, apa namanya, kebetulan juga kita ITDC selaku pemilik dari sirkuit ini sudah berkontrak ya dengan pihak Dorna untuk penyelenggaraan MotoGP selama 10 tahun. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa buat Indonesia ya, karena setelah 25 tahun kita bisa menggelar event MotoGP. Terakhir kita kan di Sentul tuh, waktu itu masih GP 500. Nah, sekarang sudah MotoGP dan kita sekarang salah satu negara yang menggelar MotoGP. Jika sebelumnya penggemar MotoGP di Indonesia itu selalu perginya ke Kuala Lumpur Ya. atau ke negara tetangga lainnya, nah sekarang kita bisa menyaksikan sendiri di negeri sendiri ya, di Lombok, di NTB. Mhm. Oke, apalagi mendatangkan juga Pak MotoGP ya, Pak Gatot ya. Ada siapa saja, Pak? Ya, kalau event MotoGP ini kan terdiri dalam satu rangkaian ya. Mm-mm. Jadi tidak hanya MotoGP, kelas MotoGP aja, tapi juga ada kelas Moto3 dan Moto2. Nah, itu apalagi juga kita menggelar juga namanya Asian Cup Talent. Nah, nanti juga di mana nanti ada pembalap Indonesia yang tampil. Jadi dalam satu rangkaian besok kita kita gelar pada tanggal 18 sampai 20 Maret ya. Nah, memang bintang-bintangnya pasti teman-teman juga udah tahu. Di situ ada juara dunia di MotoGP Fabio Quartararo, kemudian juga ada Marc Marquez, kemudian juga ada Alex Rin, dan banyak lagi pembalap-pembalap. Semua pembalap top di MotoGP pasti datang. Dan memang Wow. kemarin juga ada tes pramusim di minggu kedua bulan Mm-mm. Februari lalu kan, mereka juga udah datang
dan sudah menjajal sirkuit Mandalika untuk pertama kalinya. Jadi musim itu mereka selain mengenal karakter baru, sirkuit yang baru yang akan mereka pakai pada musim ini, juga untuk mencari setelan mesin dari masing motor para tim itu. Jadi memang kemarin itu ada 2 objektif yang mereka cari. Yang pertama adalah pengenalan karakter sirkuit, kemudian juga mencari setelan motor yang sesuai dengan karakter sirkuit di Mandalika dan yang akan mereka pakai sepanjang musim. Jadi kemarin itu sangat krusial sekali dan alhamdulillah kita mempunyai kesempatan untuk menggelar pramusim pada tahun ini. Oke, ya sederhananya sih seperti test drive begitu ya Pak Gatot ya. Nah ini luar biasa juga Pak, selain mungkin yang fans sekali dengan MotoGP, tentunya dengan kehadiran sirkuit internasional Mandalika di Lombok, Indonesia, luar biasa nih, Lomboknya saja sudah surga pariwisata, ditambah lagi dengan kehadiran Mandalika nih Pak. Tanggapannya Pak? Ya memang kan Lombok ini dijadikan sebagai destinasi super ya, priority atau DSP oleh pemerintah. Dari ada 5 tuh destinasi yang menjadi prioritas dari pemerintah, selain Danau Toba, Likupang, Borobudur. Nah, Lombok NTB ini, Mandalika ini menjadi salah satu super prioritas dari pemerintah. Nah, memang Lombok juga memiliki keindahan alam yang luar biasa ya, dengan pantai di utaranya dan di selatannya mereka memiliki luar biasa pemandangannya. Dan memang kehadiran dari sirkuit Mandalika ini juga menjadi suatu nilai tambah karena sirkuit Mandalika sendiri terletak dekat dengan pantai selatan di Lombok. Jadi memang luar biasa indahnya view dari sirkuit di Mandalika, dan itu pun diakui oleh para pebalap MotoGP kemarin yang tes pramusim. Makanya banyak sekali sosial tuh rata-rata hampir semua pembalap merasa takjub ya dengan keindahan dari sirkuit Mandalika. Gitu. Oke, sambilan ya Pak ya, tidak hanya menyaksikan MotoGP, menyaksikan juga idolanya, juga menikmati keindahan pantai yang ada di Lombok. Nah, sejauh ini Pak, seperti apa antusias masyarakat? Mungkin khususnya masyarakat sekitar yang ada di Lombok. Ya, kalau dilihat dari tes pramusim kemarin, walaupun kita tidak membuka untuk penonton ya, tapi terlihat antusias dari warga sekitar yang cukup besar ya, karena mereka mencoba menonton dari di luar area sirkuit. Dan memang kebetulan kan beberapa area di luar sirkuit itu ada yang bukit, kemudian juga ada dekat jalan juga, jadi mereka bisa melihat dari sana. Dan memang antusiasnya pasti untuk balapan nanti insya Allah pasti cukup tinggi juga, karena kita tahu bahwa MotoGP adalah salah satu event yang sangat digemari oleh masyarakat, khususnya pecinta otomotif dan itu terlihat dari bagaimana mereka kalau ada balapan di Malaysia mereka berbondong-bondong ke sana, terutama waktu itu sih musim lalu masih ada Valentino Rossi ya, salah satu idola mereka, tapi musim ini walaupun tanpa Valentino Rossi tetap MotoGP juga punya daya tarik yang kuat karena ada Marc Marquez yang membela tim Repsol Honda, kemudian juga Quartararo di Yamaha. Jadi memang daya tariknya tuh masih kuat lah untuk MotoGP. Artinya bisa juga mendongkrak juga pariwisata di tengah COVID-19 nih Pak. Apakah ada peraturan-peraturan khusus yang nanti diterapkan untuk prokesnya dan lain-lain? Ya, memang satu hal yang kita sayangkan karena kita event ini bergulir dengan bertepatan dengan pandemi ya. Meskipun juga pandemi kan tidak hanya di Indonesia aja, tapi juga di negara-negara lain. Nah, kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena seandainya tidak ada pandemi, mungkin ini penontonnya akan lebih banyak ya, lebih besar. Karena akhirnya sempat membatasi ya, dari sebenarnya kita bisa mencapai di atas 100.000 penonton kapasitas, tapi karena kondisi pandemi akhirnya dibatasi penonton hanya sekitar 60.000 penonton saja. Dan nanti memang kita menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat, terutama kalau dari pembalap kita ada namanya travel bubble, di mana pembalap itu dari luar negeri itu langsung masuk dalam area bubble, nyampe bandara langsung
terpisahkan dan langsung di-drop dikawal ke hotel-hotel yang mereka tempati. Nah, demikian pula di area sirkuit itu dibagi dua lagi. Itu area bubble itu khusus nanti tim dan pembalap itu akan masuk ke situ, termasuk juga wartawan yang sudah terakreditasi oleh Dorna. Jadi ketika masuk dalam area bubble itu mereka nggak boleh keluar area bubble. Nah, di sisi lainnya juga kita punya area non bubble. Nah, itu di tamu-tamu VIP itu masuk ke area situ. Jadi walaupun demikian, walaupun non bubble, tetap protokol kesehatan kita berlakukan. Misalkan kayak wartawan peliput Ya. untuk balapan yang baik, kalau yang akreditasi Dorna itu dia harus PCR dan itu langsung di ID card-nya juga langsung terlink bahwa dia sudah melakukan tes PCR. Nah, sementara wartawan-wartawan yang non akreditasi Dorna yang kita kita akomodir bersama Kominfo, itu kita bikin namanya Media Center Indonesia. Nah, nanti wartawan-wartawan yang non akreditasi Dorna kita tampung di situ dan setiap hari kita akan lakukan tes antigen. Jadi wartawan sebelum masuk ke Media Center tuh akan kita tes antigen gitu. Jadi memang protokol kesehatan ini yang paling kita jaga, walaupun sebenarnya kalau dilihat secara kasus mungkin COVID sudah mulai turun ya, terutama di daerah di Lombok atau di daerah sana. Jadi kalau mungkin di beberapa wilayah masih tinggi, tapi kayaknya masih di daerah Lombok tidak terlalu besar angkanya. Nah, tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan itu. Oke, oke, baik. Pak Gatot, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita harus jeda terlebih dahulu. Saya juga ingin tahu nih info tiketing. Nah, bagi pemirsa Sultan TV juga yang mungkin juga ingin mulai memesan, seperti apa nih Pak ya? Nanti kita bisa bahas usai jeda. Pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.